Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Melanie Aulia dari Sekolah SMK 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang NAT. Nah, materi yang akan dipelajari pada video kali ini itu ada teori NAT, topologi NAT, konfigurasi IP address, konfigurasi static routing, konfigurasi NAT dinamik, mengamati paket NAT, konsep NAT static versus dinamik, dan yang terakhir ada konfigurasi NAT static. Nah, di sini ada pengertian NAT yaitu Network Address Translation, merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda, dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada jenis NAT. Yang pertama itu ada full CONNAT atau one-to-one NAT, jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Nah, yang kedua itu ada restricted CONNAT. Lebih aman daripada full CON. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada port restricted CONNAT. Sama seperti restricted CON, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, yang keempat itu ada symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arahnya punya pasangan tersendiri. Nah, selanjutnya itu ada tipe NAT, yaitu NAT tipe statis. NAT tipe statis menggunakan tabel routing yang tetap, atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. Nah, statis terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet, atau outside alamat lokal atau global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statik akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, selanjutnya tipe NAT itu ada tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan juga NAT system overload. Nah, NAT system pool itu NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy, atau jika lambang yang dinilai transisinya belum pasti dalam sistem pool, suatu request atau belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang ditranslasikan, dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyimbangan beban pada jaringan. Selanjutnya ada NAT dengan sistem overloading. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke alamat IP global atau outside. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP.
Sharing atau pemakaian bersama satu alamat ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket output. Nah, di sini kita akan menyiapkan topologinya terlebih dahulu. Kita ke sini, kita tambahkan server. Lalu selanjutnya kita tambahkan router. Setelah itu kita tambahkan switch satu di sini. Setelah itu kita tambahkan 2 PC di sini. Nah, di sini kita sambungkan terlebih dahulu dari server ke router dan router sini. Nah, di sini kita akan merapikannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengubah namanya. Di sini menjadi server. Lalu di sini Google. Di sini itu router ISP. Dan yang terakhir di sini itu router client. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan IP-nya. Di sini IP-nya 172.16.23.1/24. Nah, IP di sini itu 172.16.23.2/24. Lalu di sini IP-nya 10.10.10.1/24. Di sini IP-nya itu 10.10.10.2/24. Nah, di sini IP-nya 11.11.11.1/24. Lalu di sini 11.11.11.2/24. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10 itu IP-nya 192.168.10.1/24. Lalu VLAN yang di sini itu VLAN 20, IP-nya 192.168.20.1/24. Nah, di sini kita akan merapikannya terlebih dahulu. Pertama, kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu IP-nya. Kita ke server di sini terlebih dahulu. Desktop IP configuration di sini IP-nya 172.16.23.1 di sini. Lalu subnet masknya 255.0. Nah, di sini gateway-nya itu 172.16.23.2. Nah, sudah di server. Lalu kita ke router yang Google di sini. Nah, di sini bisa kita lalu enable config. Setelah itu masuk ke interface range di 0 size 0 sampai 1. Nah, shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface di 0 size 0. IP address-nya itu 0.172.1.16.23.2 di sini. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke interface di 0 size 1. IP address yaitu 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita ke router yang ISP di sini. Ke command line, enable, lalu config. Setelah itu interface range di 0 sampai 1. Nah, shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface di 0 size 0. IP address-nya itu 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita masuk ke interface di 0 size 1 di sini. IP address-nya di sini itu 11.11.11.1.255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router client, ke command line, lalu enable config. Setelah itu interface range di 0 size 0 sampai 1. Shutdown.
Setelah itu kita masuk ke interface, keep 0, size 0. Sini IP address-nya itu 11.11.11.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke interface 0 size 1.10 untuk VLAN 10-nya. Di sini encapsulation.1Q10. Lalu IP address-nya tadi di sini IP address VLAN-nya itu VLAN 10 192.168.10.1 255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke interface keep 0 size 1.20 untuk VLAN 20-nya. Encapsulation.1Q20. Sini IP address-nya itu 192.168.20.255.255.255.0. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke switch di sini. Nah, di sini kita bisa enable config, setelah itu interface FA0 size 1 di sini switch port mode terang. Lalu kita membuat VLAN-nya VLAN 10 dan juga VLAN 20. Lalu kita masuk ke interface FA0 size 2 di sini untuk membuatnya menjadi VLAN 10. Switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 10, lalu kita ke interface FA0 size 3 ke switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, di switch-nya sudah. Lalu kita ke PC-nya di sini. Nah, ke desktop IP configuration di sini 192.168.10.2. Subnet masknya 255.0, lalu sini IP gateway-nya 192.168.10.1. Nah, yang ke PC satunya lagi desktop. Lalu di sini configuration 192.168.20.2. Subnet masknya 255.0, lalu di sini 192.168.20.1. Nah, semuanya sudah dikonfigurasi IP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan BGP-nya. Sebelumnya kita akan menambahkan AS-nya di sini. AS router Google itu adalah 1, sementara di sini AS atau autonomous system ISP itu adalah 2. Sudah. Nah, di sini kita masuk ke router Google terlebih dahulu. Nah, di sini kita exit, lalu router BGP 1, lalu networknya itu adalah 10.10.10.2. Remote AS-nya itu 2. Lalu kita tambahkan networknya di sini 10.10.10.0. Max-nya atau subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan lagi networknya ini 172.16.23.0. Max-nya itu 255.255.255.0. Enter. Nah, di router Google sudah. Selanjutnya kita ke router yang ISP di sini. Sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu router BGP 2, networknya itu 10.10.10.1, remote AS itu 1. Enter. Nah, di sini network 10.1 is up. Sudah ada. Lalu di sini kita tambahkan networknya itu 10.10.10.0, maksnya 255.255.255.0. Enter. Lalu di sini kita masuk lagi networknya itu 11.11.11.0, maksnya itu 55.255.255.0. Enter. Nah, di sini sudah. Nah, kenapa klien tidak kita konfigurasikan BGP? Karena jika klien dikonfigurasikan BGP, maka VLAN-VLAN di sini itu akan otomatis terhubung ke internet yang di sini. Karena setiap klien tidak mungkin langsung terhubung ke internet tanpa antara ISP. Di sini kita memerlukan NAT agar bisa terhubung ke server di sini atau ke internet. Maka dari itu kita di sini harus menggunakan IP publik atau mengkonfigurasikan NAT ke router ISP di sini. Kita lihat do show IP route. Nah, di sini sudah ada BGP
B di sini adalah BGP. Satu lagi kita ke Google. Di sini do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada BGP. Ini kita lihat di router kliennya. Kita akan ngeping ke doping ke router Google di situ, yaitu 172.16.23.2 di sini. Nah, kita tunggu. Nah, di sini terlihat success rate-nya itu 0, masih 0 atau 0/5. Coba kita lihat ke ISP di sini. Dulu ping 172.16.23.2. Nah, di sini sudah 100 atau 5/5, artinya di sini sudah berhasil di ISP. Nah, di sini kita akan menulis source-nya itu adalah IP 192.168.10.2. Destination-nya itu adalah 172.16.23.1 di sini. Nah, ada ini. Di sini ketika kita belum mengkonfigurasikan NAT, kita tidak bisa langsung mengakses IP Google di sini atau internet di sini, karena datanya itu belum terdaftar di jaringan atau di sini. Kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu ke router klien. Di sini kita bisa exit, lalu di sini IP route. Kita akan menggunakan IP route default gateway. Ini kita akan mengkonfigurasikan IP route default gateway, yaitu 0.0.0.0 sama 0.0.0.0, lalu jalurnya itu adalah yang 11.11.11.1 di sini. Lalu kita enter. Nah, di sini coba kita akan mencobanya dulu di router klien, itu duping IP Google 172.16.23.2 di sini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah 80% atau 4/5. Tetapi, nah di sini di PC-nya itu pasti tidak ada. Di sini kita ping IP Google-nya itu 172.16.23.2 di sini. Nah, kita tunggu. Nah, request timeout. Nah, di sini juga request timeout. Nah, di router klien itu sudah bisa, tetapi di PC yang di sini itu tidak akan bisa. Nah, selanjutnya kita akan mengubah IP privat di sini menjadi IP publik di sini. Caranya kita ke router klien, lalu di sini kita konfigurasikan access list 1, permit, lalu IP VLAN-nya itu 192.168.10.0 untuk VLAN 10. Wildcard bit-nya itu 0.0.0.255. Lalu untuk VLAN 20-nya itu access list 1, permit itu 192.168.20.0, lalu 0.0.0.255. Nah, sudah di sini kita akan konfigurasikan IP NAT source. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP NAT, inside source IP NAT inside source. Di sini list 1, lalu interface gigabyte 0/0 overload. Nah, konfigurasi IP NAT inside source list 1 interface gigabyte 0/0 overload di sini itu merupakan perintah kita mengizinkan VLAN untuk dikonfigurasi atau dialihkan dari IP privat ke IP publik. Di sini sudah. Lalu, nah di sini kita akan membuat interface yang gigabyte 0/0 ini menjadi IP NAT outside atau keluar, dan interface gig 0/1 di sini itu menjadi IP NAT inside atau masuknya, jalur masuknya di sini. Jadi interface gig 0/1 kita
kita akan membuat dua jalur, yaitu untuk VLAN 10, yaitu interface gig 0 size 1.10. Lalu di sini IP NAT inside. Nah, lalu interface gig 0 size 1.20 untuk VLAN 20-nya IP NAT sama juga inside. Nah, khusus untuk interface gig 0 size 0 itu keluar atau IP NAT outside. Nah, sudah. Di sini sudah. Kita akan mencoba dari PC 0 di sini untuk mengeping ke IP Google. Command prompt di sini ping, kita coba lagi 172.16.23 lalu titik 2 di sini. Nah, sudah reply TTL atau sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pakai ARP di sini. Kita akan mengirimkan paket dari PC 0 di sini ke server yang di sini. Pertama-tama kita ke mode simulation terlebih dahulu. Kita lebarkan. Nah, di sini ini kita akan mengamati paket ARP-nya dari PC 0 itu ke server. Sini kita dari PC 0 di sini ke switch, lalu dari switch ke klien. Nah, dari klien itu ke ISP, setelah itu dari ISP pasti ke Google, lalu dari Google itu ke server. Nah, dari server di sini itu kembali ke Google, lalu dari Google ke ISP, setelah itu ke klien, lalu dari klien di sini ke switch lagi, setelah itu dikembalikan ke PC 0 di sini. Nah, di sini sudah terlihat successful. Kita lihat di sini dari switch ke klien. Nah, terlihat di sini inliers merupakan masuk dan outliers itu merupakan keluar. Nah, dari source IP-nya itu 192.168.10.2, destination-nya itu 172.16.23.1, merupakan di sini merupakan 192 itu merupakan IP privat berubah menjadi IP publik, atau ketika keluar dari atau ketika masuk ke router klien itu berubah menjadi IP publik, yaitu 11.11.11.2 di sini. Dari yang tadinya 192 itu berubah ke 11.2. Nah, destinasinya di sini masih sama. Jadi ketika masuk ke router klien itu masih menggunakan IP privat, tetapi ketika keluar itu sudah menggunakan IP publik. Nah, dari klien ke ISP kita lihat di sini source IP-nya itu 11.2, destination-nya masih sama yaitu 172.16.23.1. Di sini inliers-nya masuk ke keluar dari IP, keluar dari router klien itu masuk ke router ISP itu sudah menggunakan yang namanya IP publik. Di sini dari ISP ke Google kita lihat di sini juga kita menggunakan IP publik yaitu 11.2 ke 11.2. Dari Google ke server itu juga menggunakan IP publik yaitu 11.11.11.2. Nah, di sini 172.16.23.1 merupakan IP di sini IP servernya dari ISP ke klien. Nah, dari ISP ke klien itu 11.11.11 yang menggunakan IP publik berubah menjadi IP privat lagi, yaitu 192.168.10.2. Nah, di sini ketika keluar dari klien menuju switch itu berubah dari yang tadinya IP publik menjadi IP privat kembali. Nah, begitu saja tentang pengamatan paket ARP-nya. Pembahasan selanjutnya itu ada dynamic NAT dan juga static NAT. Kita tulis di sini. Dynamic itu yaitu many to one. Sementara static itu one to one. Nah, sudah. Nah, di dynamic NAT itu ada many to one dan juga static NAT itu ada one to one. Kenapa disebut many to one?
karena dapat mentranslasikan dari banyaknya host IP privat di sini ke satu IP publik saja. Nah, kenapa kalau static one-to-one? Karena satu IP privat ditranslatekan atau diterjemahkan ke dalam satu IP publik saja. Jadi untuk konfigurasi static IP di sini biasa digunakan untuk server atau pada server. Tujuannya bagaimana internet bisa mengakses web server dengan menggunakan IP publik. Beda dengan IP publik di sini yang 11.11.11.2 di sini untuk server khusus karena untuk ditampilkan di jaringan web server. Jadi kita tambahkan di sini servernya di sini saja. Setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini kita akan menggunakan IP publiknya yaitu 11.11.11.12.1/24 di sini. Nah, ini merupakan IP publik servernya. Nah, di sini kita masuk ke router client. Lalu di sini kita konfigurasikan, kita exit terlebih dahulu. Interface no size 2 di sini. No shutdown. Lalu kita tambahkan IP-nya yaitu IP-nya IP address-nya itu 192.168.30.255.255.255.0. Sudah. Lalu kita tambahkan juga IP di servernya di IP configuration. Lalu di sini IP-nya 192.168.30.2, subnet masknya 255.0, lalu gateway-nya 192.168.30.30.1. Lalu dari sini kita ke services, ke HTTP, lalu kita ke index HTML di sini, kita edit di sini yang Cisco package di sini, kita buat ke welcome to my channel. Nah, di sini kita bisa langsung save. Nah, di sini yes. Setelah itu kita bisa keluar. Nah, di sini kita ke router client. Lalu di sini kita konfigurasikan terlebih dahulu. Kita konfigurasikan IP NAT inside source. Lalu IP NAT inside source static 192.168.30.2 di sini. Jalurnya itu 11.11.12.1 di sini. Enter. Akan membuat jalur gigabyte no size 2 di sini menjadi 2 di sini menjadi IP NAT inside. Nah, sudah. Nah, sudah di sini kita ke PC 0 di sini. Di sini kita bisa ke web server. Tunggu dulu. Nah, di sini kita bisa menuliskan IP-nya yaitu 192.168.30.2 di sini. Enter. Nah, di sini sudah terlihat welcome to my channel. Artinya sudah berhasil. Nah, begitu saja untuk konfigurasikan NAT statiknya. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengarahan yang kurang jelas. Saya Melanie Olia pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.